Harus mengakui bahwa eh, virus ini adalah penyakit yang sangat serius, sangat berbahaya. Tetapi kita pun tidak boleh panik, karena kalau panik justru akan mengurangi imunitas tubuh. Dan mereka yang imunitas tubuhnya terganggu itu rawan terhadap virus ini. Kemudian dari sejumlah kejadian di banyak negara, bahwa data-data yang bisa dihimpun itu tidaklah lengkap, karena tidak semua negara memiliki tingkat kecepatan dan tingkat keakuratan dalam menentukan warga yang positif. Oleh karenanya, teori tentang fenomena gunung es ini ada benarnya, sangat benar. Ya, oleh karenanya kita semua dituntut untuk patuh, untuk taat, untuk disiplin mengikuti semua protokol tentang kesehatan. Kalau ini bisa kita lakukan, maka kita bisa mengurangi risiko yang terjadi. Seperti halnya kebijakan pemerintah. Ini adalah keputusan politik negara, social distancing, yang akhirnya juga sekarang diterjemahkan oleh WHO sebagai physical distancing. Intinya adalah jaga jarak, jangan berdekatan, tidak boleh berkumpul. Tetapi bahasa yang sampai ke publik diharapkan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan bahasa-bahasa lokal sehingga rakyat dengan mudah bisa memahaminya. Demikian juga hal yang berhubungan dengan kenapa kita bisa tertular, ini adalah menyangkut tentang pendidikan, tentang pengetahuan, tentang informasi. Artinya apa? Kalau masyarakat belum memahami kenapa dia terpapar atau apa yang menjadi penyebab, tentu akan semakin banyak masyarakat yang terpapar. Oleh karenanya, penegasan saya sekarang ini adalah orang bisa terpapar 90% itu berasal dari tangan yang menyentuh hidung, mulut, dan mata. Karena tangannya sangat mungkin telah menyentuh sesuatu yang mengandung virus corona ini. Oleh karenanya, himbauan untuk sering cuci tangan sangatlah penting. Tetapi mencuci tangan setiap saat pun tanpa menyadari sewaktu-waktu kita menyentuh bagian tertentu di wajah kita pun akan sangat berbahaya. Demikian juga ketika kita berada di rumah. Saat berada di rumah, juga protokol tentang kesehatan ini harus dipatuhi. Jadi walaupun ada ketentuan, katakanlah karantina lokal, ya, atau isolasi mandiri di suatu tempat, di rumah maupun di tingkat RT RW, bukan berarti kita bisa bebas. Di dalam keluarga belum tentu semuanya negatif. Mungkin ada salah satu di antara keluarga kita yang sudah positif tetapi tidak menunjukkan gejala. Nah, ini sangat berbahaya. Ketika dia berada di sekitar orang-orang yang punya persoalan dengan kesehatan, yaitu membawa adanya penyakit penyerta seperti diabetes, asma, kemudian darah tinggi, dan sebagainya. Nah, ini kelompok ini sangat berisiko. Kalau mereka sakit, maka konsekuensinya akan sangat fatal. Termasuk juga kelompok masyarakat yang sudah lanjut usia. Nah, orang-orang muda mungkin merasa dirinya tetap fit, tetapi tentu harus menjaga. Jangan gara-gara kita lantas kita kemudian melakukan hal-hal yang dapat membahayakan orang-orang tersayang di sekitar kita. Oleh karenanya, sekali lagi, pengetahuan informasi tentang virus ini harus semakin ditingkatkan, harus semakin dikuasai. Kalau kita sudah mengetahui dan menguasai risiko dari virus ini, maka insya Allah kita bisa melindungi diri kita sendiri dan kita juga bisa menyelamatkan
Gugus tugas di tingkat pusat sudah ada, selaku kepala gugus tugasnya saya sendiri. Kemudian melalui Kepres nomor 7 yang akhirnya diperbarui menjadi nomor 9 tahun 2020, kepala gugus tugasnya adalah gubernur, kemudian wakilnya adalah Pangdam dan Kapolda. Dan diharapkan gugus tugas ini bukan hanya di tingkat provinsi, tetapi juga sampai ke tingkat kabupaten kota, bahkan ke tingkat desa atau ke tingkat kelurahan. Mari Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, tunjukkan kepemimpinan. Organisir seluruh kekuatan yang ada di desa dan di kelurahan masing-masing. Melalui pembentukan, apakah itu relawan, memanfaatkan kembali PKK, Posyandu, dan juga Karang Taruna, memberdayakan mereka secara optimal sampai ke tingkat RT RW. Nah, tadi ditanyakan sejauh mana kemampuan literasi masyarakat di lapisan terbawah. Peran kepala desa, peran lurah, dan juga peran RT RW sangat penting. Rakyat kita tidak semuanya memiliki kemampuan untuk mengikuti informasi, baik melalui televisi, apalagi lewat media sosial. Tetapi dibutuhkan semangat dan kerja keras dari kita semua sampai dengan tingkat yang paling rendah RT RW untuk bisa menjelaskan kepada rakyat kita, kepada bangsa kita, kepada orang-orang sekitar kita tentang bahayanya virus ini dan bagaimana kita bisa menghindarinya dan juga bisa mencegahnya. Termasuk salah satu poin adalah tidak panik, karena panik akan menimbulkan kerentanan imunitas kita. Dari awal gugus tugas telah merancang sebuah konsep kolaborasi pentahelix berbasis komunitas. Artinya apa? Seluruh elemen masyarakat ini harus ikut berpartisipasi. Tidak mungkin hanya medis saja, tidak mungkin hanya di tingkat pusat saja, tidak mungkin di tingkat provinsi, kabupaten, kota, tidak mungkin. Harus menyeluruh, harus masif sampai ke tingkat yang paling rendah. Nah, sekarang ini masyarakat mulai ada yang mudik menghadapi Ramadan, ya. Nah, ini kesempatan yang pertama saya sampaikan melalui kawan-kawan media dari Berita Satu. Tolong pesan ini diteruskan ke seluruh daerah. Bagi mereka yang sudah terlanjur mudik, ini tidak boleh keluar dari tingkat RT RW. Harus ada kesadaran untuk melakukan isolasi mandiri atau karantina rumah. Karena apa? Bagi pemudik-pemudik yang dari kota besar yang sudah cukup banyak warga yang terpapar, bisa jadi di antara kita yang mudik itu juga menjadi salah satu warga yang positif. Tetapi karena kita sehat, kita masih muda, kita tidak punya kekurangan kesehatan, kita tidak bisa menunjukkan gejala. Namun kehadiran kita di rumah-rumah yang ada di desa ini berpeluang menimbulkan masalah bagi masyarakat lainnya, terutama kelompok rentan tadi, yaitu usia lanjut dan yang memiliki penyakit penyerta. Kesadaran kolektif dan kesadaran individu untuk meningkatkan disiplin ini sangat penting. Selalu jaga jarak, jangan berdekatan, jangan berkumpul menjadi prioritas utama. Karena dari sinilah kita bisa melindungi diri sendiri dan juga melindungi seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, sekali lagi, saya berharap RT RW memiliki semangat untuk menyiapkan ya rumah-rumah untuk isolasi mandiri, termasuk juga di tingkat kelurahan atau desa. Kalau semangat seperti ini bisa kita kembangkan, maka kita bisa menyelamatkan banyak orang. Mereka-mereka yang bekerja untuk masyarakat yang mengeluh karena keterbatasan rumah sakit, keterbatasan tempat untuk perawatan. Namun yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kalau kita masih merasa sehat, walaupun mungkin ada gejala, namun ringan, sebaiknya tidak menuju ke rumah sakit. Kita bisa mengobati diri kita sendiri. Dengan cara apa? Melakukan isolasi mandiri di rumah, dengan memakan makanan yang bergizi, mengatur waktu istirahat, pikiran tidak boleh panik, pikiran tidak boleh kalut,
hati pun dibuat sedemikian rupa bisa riang gembira, harus senang. Nah, kalau momentum seperti itu bisa dilakukan secara sadar, secara ikhlas, maka otomatis imunitasnya akan meningkat dan ini akan membuat kita pulih dengan sendirinya. Tetapi kalau kita merasa panik, kemudian kita juga latah berangkat ke rumah sakit, sementara rumah sakit itu sudah menjadi epicentrum. Yang tadinya mungkin sakit kita atau mungkin kita belum terpapar virus, dengan kita berangkat ke rumah sakit berarti bisa jadi, mohon maaf, ya kita pun akhirnya tertular. Nah, inilah yang harus kita pahami. Tidak semua kondisi kesehatan kita mungkin kurang sehat lantas kita buru-buru ke rumah sakit. Ada upaya lain, yaitu konsultasi melalui informasi online. Ada Halodoc, ada Halo Dokter, ada Klik Dokter. Nah, manfaatkan jasa dokter online ini melalui website yang sudah disiapkan oleh gugus tugas, sehingga masyarakat tidak salah dalam mengambil keputusan. Kemudian juga potensi-potensi ke depan dengan semakin banyaknya warga kita yang mulai terpapar, maka di tiap daerah harus bisa menyiapkan tempat-tempat tertentu. Pemerintah pusat sudah memberikan kesempatan kepada pemerintah provinsi melalui Kepala Gugus Tugas Provinsi yaitu Bapak Gubernur, termasuk di tingkat kabupaten kota, untuk memanfaatkan seluruh fasilitas pusat yang ada di daerah. Oleh karenanya, kepemimpinan para gubernur pun diharapkan bisa menggandeng semua kekuatan yang ada di daerah, termasuk unsur TNI dan Polri. Kebersamaan, kekompakan, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, harus menjadi prioritas kita hari ini. Saat sekarang ini kita sedang menghadapi perang melawan ancaman virus corona. Yang kita butuhkanlah kesatuan komando. Satu perintah, satu kegiatan, satu cara bergerak dan cara bertindak. Insya Allah kalau kita bisa kompak, maka kesulitan yang ada di daerah bisa kita atasi. Dan sekali lagi kebersamaan antar semua komponen di daerah pun sangat penting. Setiap hari, saya ulangi lagi setiap hari, selalu melakukan evaluasi. Walaupun daerahnya belum ada kasus masyarakat yang positif terpapar COVID-19, tetap melakukan upaya-upaya untuk pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, dan juga mitigasi. Kesiapsiagaan di daerah akan sangat memberi paling pentinglah tenaga medis. Hari ini kita berusaha bekerja keras agar kita memiliki seluruh perlengkapan untuk kepentingan tenaga medis. Perlengkapan ini layaknya senjata ketika prajurit berperang, bertempur. Seperti halnya tenaga medis harus punya APD yang memadai, alat pelindung diri yang berkualitas, yang premium, yang terbaik. Dan kami akan berusaha untuk memenuhinya. Termasuk juga kebutuhan-kebutuhan lain yang bisa mendukung. Demikian juga ventilator yang bukan hanya Indonesia, tetapi banyak negara sekarang rebutan untuk mendapatkan ventilator, termasuk juga APD. Dan kita, negara kita, ternyata salah satu produsen tekstil yang bisa dioptimalkan untuk memproduksi APD. Doakan saja dalam waktu beberapa hari ke depan, produksi APD semakin meningkat sehingga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, kebutuhan domestik yang selama ini dikeluhkan oleh banyak tenaga kesehatan, baik dokter maupun para perawat dan pekerja rumah sakit lainnya. Kemudian kekurangan tenaga kesehatan, dokter, perawat dan sebagainya. Kami mulai melakukan upaya untuk mengundang sejumlah dokter dan perawat bergabung sebagai tim relawan. Tetapi ini saja tidak cukup. Di daerah-daerah perlu melakukan upaya-upaya mobilisasi tenaga kesehatan. Memobilisasi juga tenaga-tenaga dokter. Dokter yang sudah relatif usianya senja, dianjurkan atau dilarang untuk berada di front terdepan, memberikan advice, memberikan pelatihan kepada tenaga-tenaga muda untuk siap bekerja pada front terdepan. Dan juga termasuk juga Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sedang berusaha agar fakultas kedokteran semester terakhir diberikan kesempatan juga untuk membantu para dokter-dokter yang ada di seluruh daerah. Kemudian juga bagaimana kita meningkatkan suatu strategi bahwa ada klaster
klaster yang harus berobat di rumah sakit, klaster yang berobat atau dirawat di karantina yang disiapkan, tempat karantina yang disiapkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota, seperti halnya Wisma Atlet di Jakarta. Kita butuh lebih banyak lagi tempat-tempat yang disiapkan seperti Wisma Atlet di daerah. Demikian juga karantina rumah. Karantina rumah ini penting. Ada warga masyarakat kita yang satu rumah, social distancing dan physical distancing ini harus dilakukan dimanapun, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Sesama keluarga pun harus saling mengingatkan, jangan berdekatan, jangan saling berangkulan, karena satu sama lainnya belum tentu negatif. Oleh karenanya sekali lagi, pengetahuan tentang virus ini betul-betul harus segera kita kuasai, supaya kita semua sadar. Nah, kalau kita tahu ancamannya, berarti kita mampu untuk mengurangi risiko, kita mampu menghindarinya, dan kita juga mampu